Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para anggota Majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah kembali dalam rangka belajar, dan insyaallah ini adalah pertemuan perdana kita untuk mempelajari buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala yang berjudul Ahadithul Akhlaq, itu hadis-hadis tentang akhlak ya, tentang akhlak. Dan buku ini saya sudah lihat, Masya Allah, mencakup sisi-sisi yang komprehensif tentang akhlak yang seharusnya ya kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya akhlak ya, dari kalau lihat dari daftar isinya ya, tentang bagaimana berakhlak kepada kedua orang tua, tentang silaturahmi, bagaimana tentang anak kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada anak yatim, bahkan kepada para pekerja ya. Kemudian hak-hak persaudaraan ya. Kemudian bagaimana tentang mendamaikan dua orang yang bersengketa, tentang keutamaan maafkan, kemudian keutamaan tidak mudah marah ya. Tentang akhlak malu ya, tentang menjenguk orang sakit ya, banyak sekali. Kemudian bahkan adab-adab ketika di jalan, bahkan adab terhadap haiwan ya. Kemudian juga bagaimana adab menuntut ilmu, adab ketika makan ya, tentang buang hajat, bagaimana akhlak seorang pedagang muslim ya, dan yang lain-lain yang ini penting bagi kita semua untuk kita pelajari ya, mengingat akhlak adalah ibadah yang agung ya. Ini yang perlu kita ingatkan, dan saya kenapa memilih buku ini ya, karena banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah ya. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Ketika kita salat kita merasa dapat pahala ya. Ketika umrah merasa dapat pahala, ketika berhaji kita merasa dapat pahala, tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, ketika kita nurut kepada suami misalnya, ketika kita mengalah kepada kawan-kawan kita misalnya, ketika kita tawadhu di hadapan pekerja kita misalnya, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah ya. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana agungnya akhlak dalam Islam ya. Karenanya ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk berdakwah, Nabi SAW berkata kepadanya, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada dan dimanapun kau berada. Kapanpun dan dimanapun kau berada. Kemudian kata Nabi SAW, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka jika kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kemudian di akhirnya kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. Padahal kita tahu akhlak bagian daripada takwa, tetapi Nabi mengkhususkan penyebutan akhlak di akhir wasiat Nabi kepada sahabat tersebut. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena banyak orang menyangka bahwasanya hubungan namanya agama itu hanya hubungan seorang dengan Tuhan. Padahal dia berbuat baik kepada sesama manusia itu juga adalah agama, itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ingin kita tekankan dalam pengajian kita, insyaallah ini pengajian yang pertama, untuk menghadirkan dalam diri kita ya, bahwasanya tatkala kita senyum, tatkala kita maafkan, tatkala kita meredam amarah, ini semua ibadah ya, ada pahalanya ya, ada pahalanya. Tatkala kita tidak terpancing emosi dalam medsos, tidak terpancing emosi untuk membalas kata-kata buruk orang lain ya. Jangan disangka itu tidak ada pahalanya ya, karena akhlak yang mulia adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita hanya menyampaikan mukaddimah tentang agungnya akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di awal kitabnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk pada poin-poin yang tadi saya sebutkan
tentang muhtawayat, tentang isi dari kitab ini ya. Kita insyaallah masuk tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita ingin bahas tentang agungnya akhlak yang mulia ya. Yang pertama saya akan bahas tentang urgensinya ya, akhlak yang mulia. Ya. Ada banyak poin ya, yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak mulia. Ya. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlaknya ya. Ya. Dari sisi akhlaknya. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Bersumpah untuk itu ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Kata Allah Nun, kemudian wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, sungguhnya engkau ya Muhammad. Ya. Jadi Allah bersumpah demi pena dan dengan demi apa yang mereka tuliskan. Ya, malaikat tuliskan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Sungguhnya engkau tidak gila sebagaimana tuduhan-tuduhan mereka wahai Muhammad. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Sungguhnya engkau akan dapat pahala yang tiada henti-hentinya ya Allah. Ya Muhammad. Kemudian kata Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung ya. Ini Allah bersumpah sambil memuji. Sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau akhlak yang agung bukan perkara yang penting, buat apa Allah bersumpah kemudian memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung ya, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang agungnya, urgensinya akhlak ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima." Ini sering kita dengar hadis ini. Liutammima makarimil akhlak. Dalam riwayat yang lain salihil akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku diutus untuk hanyalah aku diutus kata Nabi, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak yang mulia. Kalau kita perhatikan di sini Nabi menggunakan ibarat hanyalah, innama, ya. Nabi menggunakan ibarat innama, ya. Kalau bahasa Indonesia artinya hanyalah. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak, ya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar, ya. Ini menunjukkan akhlak dalam Islam mendapat porsi yang besar dan ini kenyataan mendapat porsi yang besar. Ya, makanya kalau kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya banyak tentang masalah adab, tentang adab kepada orang tua, adab kepada
tetangga, adab kepada istri, adab kepada suami, adab kepada anak-anak, ya, adab kepada non muslim, ya. Akhlak banyak sekali, adab makan, adab minum, adab buang hajat, ya. Tentang adab, tentang akhlak banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka juga punya akhlak yang mulia, ya. Jadi sebelum Nabi diutus diangkat menjadi seorang rasul, memang orang-orang jahiliyah mereka memiliki beberapa akhlak yang mulia seperti jujur, setia kawan, kemudian mudah membantu orang lain, keberanian. Ini dimiliki oleh orang Arab jahiliyah dan itu tidak diingkari oleh Islam. Justru Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut yang telah dimiliki oleh orang Arab jahiliyah seperti jujur, kemudian keberanian, kemudian sakha yaitu dermawan, ya, kemudian setia kawan. Ini dijaga oleh Islam, bahkan dikembangkan oleh Islam. Tapi saya sampaikan bahwasanya akhlak dalam Islam mendapatkan porsi yang besar, ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, ya, 3 sebab yang paling banyak memasukkan surga. Paling banyak masukkan ke surga, banyak memasukkan ke surga. Di antaranya adalah akhlak. Adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, ya. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah. Jadi Nabi SAW ditanya, apa sebab terbesar atau sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Qala sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Ternyata jawaban Nabi SAW paling banyak masukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah, dan akhlak yang mulia. Subhanallah, ternyata akhlak mulia ini banyak membuat orang mudah masuk dalam surga. Maka kalau kita tahu di antara sebab paling banyak masuk dalam surga adalah akhlak yang mulia, maka harusnya kita konsentrasi. Bahkan kata para ulama, husnul khuluq ini adalah bagian daripada takwa. Saya ulangi, husnul khuluq, akhlak mulia, dia termasuk daripada ketakwaan. Hanya saja disebutkan secara khusus karena dia memiliki porsi yang besar dalam Islam, sehingga disebutkan secara khusus. Saya sering sampaikan seperti firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh bagian daripada iman, tetapi disebutkan secara tersendiri untuk agar kita perhatian terhadap amal soleh, ya. Agar kita perhatian terhadap amal soleh. Seperti Allah menyebutkan malaikat Jibril setelah para malaikat. Kata Allah misalnya dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Turunlah para malaikat dan Jibril. Jibril bagian daripada malaikat, tetapi Allah menyebutkannya secara khusus agar kita tahu bahwasanya Jibril memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Turunlah malaikat dan Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Sama. Taqwallahu husnul khuluq. Yang paling mudah masuk ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Akhlak mulia bagian daripada takwa, tapi disebutkan secara khusus karena itu perkara yang urgen, ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya takwa, ya. Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer indikator, ya, tingkat keimanan. Ini perhatikan, ya. Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat
keimanan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, akmalul al mu'minina ya, imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi li nisaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, altafuhum bi ahlihi, yang paling lembut kepada istrinya, lembut kepada keluarganya. Lihat di sini, hadis ini sangat jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya. Siapa? Adalah yang paling bagus akhlaknya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Ya. Hal ini kenapa? Karena akhlak mulia adalah praktek ya, dan bukti nyata dari keimanan. Itulah buah daripada pohon keimanan kalau bahasa kita yaitu buah dari pohon keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Apa buktinya dia beriman, imannya bagus, dia tidak pelit. Saya katakan demikian juga. Kalau ingin tahu bagaimana iman seorang, lihat bagaimana akhlaknya. Ya, apakah dia pemarah atau tidak, ataukah dia mudah memaafkan, dia sombong atau tidak, ya, dia angkuh atau tidak, dia ujub atau tidak. Ini semua kalau ternyata dia ramah, tawadhu, mudah memaafkan, tidak merasa tinggi di depan istrinya, tidak merasa angkuh di depan suaminya, tidak merendahkan keluarganya, sayang kepada anak-anak. Ini jelas menunjukkan imannya baik karena dia bisa mempraktekkan. Apalagi Nabi SAW kaitkan dengan berbuat baik kepada istri. Kata Nabi SAW, wa khiyarukum li nisaihim. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, altafum bi ahli, yang paling lembut kepada istrinya. Kenapa? Karena kalau kita mau kasar kepada istri sangat mudah ya. Sebenarnya kalau seorang mau kasar, misalnya istri mau dia gampar, mau dia pukul, mau dia sakiti hatinya, mudah ya. Tapi kalau seorang beriman kepada Allah, dia tahu bahwasanya akhlak dia kepada istri adalah ibadah yang agung ya. Ya, maka dia akan mudah memaafkan, ya, terutama wanita sering salah ya. Terkadang nakis waktu aklin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang, kemudian sang suami sabar menghadapi ini semua dan dia tahu itu ada pahalanya, maka dia bisa menerapkan. Dan itu menunjukkan imannya baik ya. Di sini lihat bagaimana Nabi menjadikan barometer tingkat keimanan dengan memandang kepada akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan barometer kecintaan Nabi. Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Berdasarkan akhlak mulia. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Inna
ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Ahasinakum akhlaqa. Al-muwatti'una aknafan. Alladzina ya'lafun wa yu'lifun. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Hadis ini hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang paling aku cintai, sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang membentangkan tangannya. Bahunya atau tangannya. Mudah untuk bergaul dan diajak bergaul. Hadis ini hadis yang agung, perhatikan sini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya yang paling aku cintai. Kita kan ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi nanti pada hari kiamat kelak ya? Adalah yang paling bagus akhlaknya. Apa ciri-ciri orang yang bagus akhlaknya? Nabi jelaskan, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Itu orang yang membentangkan tangannya. Maksudnya apa? Ya'lafun, mudah untuk bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Jadi orang yang berakhlak itu bukan orang yang angkat dadanya, enggak mau ngomong sama orang, biar karismatiknya terjaga, tidak ada senyum sama orang lain. Sebagian orang ingin menjaga dirinya biar dia hebat tanpa senyum, tanpa omongan, cuek dengan orang lain, sehingga agar orang hormat sama dia. Tidak, orang berakhlak mulia bukan orang tawadhu. Lainil janib, mudah untuk bergaul sama orang, bicara sama orang juga tidak sombong, tidak angkuh. Oleh karena ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bergemetar di hadapan Nabi karena lihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hawin ala nafsik." Santai saja. Lastu bimalik, saya bukan raja. Innama ana imra'atun min nisa'i min Quraisyin ta'kulul qadid. Aku ini hanyalah seorang lelaki, anak dari seorang wanita Quraisy yang juga makan daging yang dikeringkan atau susu yang dikeringkan. Artinya kalau bahasa kita, jangan aku bukan raja, santai. Aku ini seperti yang lainnya, sama-sama makan nasi. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi Nabi SAW ya tidak kemudian pasang dirinya kemudian high profile ya. Kemudian tidak mau bicara sama sembarang orang, kemudian enggak. Orang Nabi SAW mengatakan orang yang paling Nabi cintai adalah orang berakhlak mulia, alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mudah untuk bergaul, mudah diajak untuk bergaul. Bicara sama orang enak, ramah, ya. Kemudian tidak merendahkan orang. Ya. Jadi untuk kita barometer akhlak kita yang mulia di antaranya ini. Ya. Kalau orang senang ngobrol sama kita, kalau orang serindu ketemu dengan kita, ya maka itu berarti mudah-mudahan itu akhlak yang mulia. Yang penting kita bukan riya. Kita berakhlak mulia, mudah, tidak merendahkan orang, menyenangkan hati orang. Kalau kita enggak ada dicari-cari, ini berarti insya-Allah akhlak mulia. Tapi kalau sebaliknya, orang tidak mau ngobrol sama kita, baru ketemu sudah sakit hati, tidak mau lagi ngobrol sama kita. Kalau kita ada, mereka merasa berat. Kalau kita enggak ada, mereka bahagia. Ini berarti kita akhlak yang buruk. Ya, orang meninggalkan kita semua. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, orang yang paling buruk, ya, syarrun nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man wada'ahu an-nas ittiqa'u fusyih. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak yaitu yang ditinggalkan oleh orang-orang karena takut buruk perkataannya, takut komentarnya yang buruk dalam grup misalnya, ya. Merendahkan orang, menghina orang, cari-cari kesalahan orang, tajassus, tahassus, itu kerjaannya. Sehingga kalau seorang orang tersebut tidak hadir, semua bahagia. Alhamdulillah dia enggak datang. Ini orang buruk ini. Ya, orang berakhlak mulia ya, alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ma'lafatun. Seorang mukmin itu mudah untuk bergaul, mudah untuk diajak bergaul ya. Artinya kalau ketemu orang senang, orang mudah. Ya, itu namanya mukmin, bukan sombong dan angkuh ya. Pasang high profile sehingga tidak ada orang boleh bergaul dengan dia ya misalnya. Tapi yang keenam,
Sebagaimana Nabi SAW menjadikan derajat kecintaan Nabi kepada umatnya berdasarkan akhlak mulia, demikian juga Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya ya, bersabda, Nabi SAW, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ahasinukum akhlaqa. Ahsan ini maksudnya jamak dari ahsan ya. Bagi yang tahu bahasa Arab. Baik, kata Nabi SAW, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, kemudian apa? Yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat. Kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Perhatikan ini ya. Jadi kata Nabi SAW ya, sungguhnya orang yang paling aku cintai, sudah kita jelaskan bahwasanya derajat barometer cinta Nabi kepada seorang dengan akhlak yang mulia, demikian juga yang paling dekat majelisnya. Yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya, masih ada tempat enggak? Masih ya. Di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang mulia mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Ya. Walakin yasa'ahum ya'su minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia, banyak orang. Akan tetapi ya, bisa kalian liputi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa ya ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat majelis taklim Samara ya. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, innakum lan tasa'un nas, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan uang harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis ya.
uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat ya, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah kasih duit seluruhnya harta yang dia miliki sampai tidak miliki apa-apa. Itu Nabi SAW. Tapi kita manusia biasa, kita memang wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita sangat cinta kepada harta. Mau bagi-bagi harta seluruhnya kepada orang enggak mampu iman kita. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum. Senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Sehingga senyuman kita bisa sampai kepada 1 juta orang, pahala kita dapat banyak. Kalau hartanya bagi 100.000 aja kali 1 juta sudah 100 juta, susah. Ya. Susah, duit kita tidak cukup segitu ya. Tapi kalau senyum kita bisa. Ya, kata-kata yang baik, akhlak yang mulia, kata-kata yang baik bisa didengar oleh jutaan orang, bisa didengar oleh puluhan ribu orang, bisa didengar oleh ribuan orang dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu subhanallah di antara keistimewaannya, dia mudah kita untuk kita tebarkan. Berbeda dengan harta, ya tidak mudah kita menebarkan harta kepada orang lain. Ya. Taib. Yang terakhir ya. Untuk urgensinya saya di sini. Pun ada space yang banyak. 6, 7, 8. Ya. Di antara bukti urgensinya akhlak yaitu Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Bahkan di doa iftitah salat ya. Dalam hadis Rasulullah SAW di antara doa-doa Nabi ya. Di antara doa-doa Nabi ya. Kita juga berusaha jadi antum kalau bisa menghafal doa ini. Yang pertama, doa iftitah. Yaitu Nabi SAW dalam doanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW idza istaftaha as-salat kabbara. Ada Nabi SAW jika membuka salat ya, istaftaha as-salat, Nabi bertakbir ya. Setelah itu summa qala, kemudian Nabi SAW berkata doanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian Nabi berkata, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa ant. Ini mau ditulis kah? Panjang. Saya ulangi doanya ya. Nanti baik. Doanya penting kalau bisa kita baca tatkala kita salat. Ini di antara doa istiftah banyak dari Nabi SAW. Di antaranya ini, ya. Nabi SAW berdoa, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Ini kita banyak sudah hafal ya. Saya tulis dulu, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin wa ana awwalul muslimin. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma dini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Kemudian waqini min sayyi'il a'mali waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqini la yaqi sayyi'aha la yaqi sayyi'aha illa ant. Baik, insyaallah nanti mulai dihafalkan sedikit-sedikit. Ini doa istiftah. Jadi Nabi baca di awal salat menunjukkan perhatian Nabi terhadap
akhlak, ya. Yang artinya Allahumma hdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, ya. Allahumma hdini li ahsani al-a'mali, kepada amal yang terbaik, wa ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniya, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada yang terbaik, amal terbaik, akhlak terbaik kecuali Engkau. Wa qini sayyi'al a'mali, lindungilah aku dari amal yang terburuk, wa sayyi'al akhlaqi, dan akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa mencegahnya. La yaqi sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menghalangi dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian doa yang lain, ya. Doa yang kedua, ini yang mudah lah, yang mudah, paling mudah, ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya. Ini yang kita sudah hafal. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Banyak orang menyangka doa ini, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, ya, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Banyak orang menyangka ini doa hanya untuk lihat cermin, padahal enggak, ini doa umum, ya. Doa umum, bukan cuma terkadang orang bercermin kemudian baca Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kapan saja kita boleh berdoa dengan doa tersebut. Kemudian doa yang ketiga, ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, munkaratil a'mal, ya, munkaratil akhlaq wal a'mal, wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dari kemungkaran-kemungkaran amal, dari kemungkaran hawa nafsu, dan kemungkaran-kemungkaran penyakit. Ini di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak yang mulia. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Baik, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Jadi saya sering sampai kita ini baru merasa dapat pahala kalau kita sedekah, kalau kita baca Quran, kita merasa dapat pahala. Kita bangun salat malam melawan rasa kantuk, kita merasa dapat pahala. Tapi terkadang perasaan tersebut hilang tatkala kita misalnya ngalah sama kawan, ya. Kita enggak mau ribut, sudah ngalah. Padahal itu akhlak yang mulia. Kemudian kita lembut sama istri, seakan-akan ini bukan akhlak yang mulia. Padahal itu akhlak dan itu pahalanya besar. Seorang istri yang kemudian mengerti dengan kondisi suaminya, seorang istri yang tadinya dia mau marah sama suaminya, kemudian dia mau angkat suaranya, dia rendahkan. Maka hadirkanlah dalam diri kita, dalam diri antum, dalam diri antuna, ya, baik suami maupun istri. Tatkala kita berbuat baik kepada pasangan kita, itu ada pahalanya. Argo pahala berjalan. Argo pahala berjalan. Jangan kita menyangka pahala cuma kalau baca Quran, ya. Itu maksud saya. Jadi ini semua kesengaja tadi saya paparkan sampai 8 poin agar itu benar-benar terpatri dalam diri kita. Bahwasanya akhlak mulia itu adalah ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Tapi yang berikutnya beberapa perkara berkaitan dengan akhlak. Yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya, ya, akhlak itu adalah rezeki dari Allah. Ya. Akhlak itu mulia, itu anugerah dari Allah.
seperti rizki. Dan ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya sahabat yang mulia. Beliau berkata, ya. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum ya kama qasama bainakum arzaqakum ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ya, sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Jadi analogi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akhlak itu seperti rezeki. Makanya kita sekarang lihat misalnya ada orang kaya, ada orang hartanya banyak, ada yang sedikit, ada yang setengah sedang-sedang. Itu akhlak pun demikian, ya. Ada orang akhlaknya tinggi, ada orang akhlaknya bejat. Maksudnya kalau hartanya sedikit, ini akhlaknya bejat. Ya, ada akhlaknya sedang-sedang saja, ada yang murah senyum luar biasa, ada yang senyumannya kayaknya mahal banget, tidak mau senyum. Ya, kecuali kalau kita sudah kasih hadiah banyak baru mau senyum, ya. Ada yang orang mudah menghargai, ada orang berupa mudah mengucapkan jazakallah khair. Kita baru kasih kue dia bilang jazakallah khair. Ada orang dikasih kue enggak jazakallah khair, dikasih mobil baru bilang jazakallah khairan. Mengucapkan terima kasih berat kayaknya, ya. Tidak mau merendahkan orang, tidak menghargai pemberian orang lain. Jadi demikian akhlak itu seperti rezeki Allah bagi-bagi. Nah, kalau begitu, jika demikian, sebagaimana kita semangat mencari rezeki, bersandar kepada Allah dalam mencari rezeki, dan bisa berubah ekonomi seorang, bisa berubah, ya, kondisi ekonomi seorang dari miskin, ya, menjadi kaya, ya. Maka demikian juga akhlak. Maksudnya seorang berusaha berakhlak, ya, minta kepada Allah, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, baguskanlah akhlakku, ya. Seorang harus tahu tentang akhlaknya, ya. Jadi dia minta kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga yang kedua, akhlak ada dua. Akhlak baik. Ada dua model. Ada yang namanya jibilli. Kalau bahasa kita dari sananya. Ada namanya muktasab. Kalau bahasa kita diusahakan, diusahakan dengan perjuangan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ashaj Abdul Qais, Rasulullah SAW, inna fika la khaslatain ahabbahumullah. Wahai Ashaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai, yaitu al-hilm wal anat, yaitu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dan mudah memaafkan, ya. Maka dia bertanya, apakah ini, ya, takhallaqtu bihima am jabalani Allah alaihima? Ya Rasulullah, ini dua akhlak yang mulia ini, apakah aku yang berusaha berakhlak seperti atau dari sananya Allah kasih kepadaku? Maka dia mengatakan, Allah kasih engkau dua akhlak tersebut. Oleh itu kita dapati ada sebagian orang dari sananya yang penyabar. Sabar, ya, mungkin dari suku tertentu, sukunya penyabar, atau dia tumbuh dari keluarga tertentu, keluarganya penyabar, sehingga
diijek orang, dia tidak mudah tersinggung, dia sabar. Ada orang dari sana yang pemalu. Dari sananya memang malu, kemudian kalau berkata milih-milih, tidak ceplas-ceplos. Dari sananya yang begitu. Ya. Luar biasa, kita daripada sebagian orang sabar luar biasa. Ada yang ini orang kok bisa sabar kayak gini. Rupanya kita mungkin dari suku yang berbeda atau mungkin dari lingkungan yang berbeda. Kita tinggal di lingkungan orang yang kasar, mungkin orang yang suka teriak-teriak. Sementara dia tinggal dalam lingkungan yang tenang. Dari sananya Allah kasih dia seperti itu, ya ada. Dan itu akhlak bagus. Kalau seorang punya akhlak yang baik dari sananya, ini bagus. Tapi ada juga akhlak yang baik dengan diusahakan. Ini perjuangan dengan diusahakan. Dan ini pahalanya besar, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Kata Nabi SAW dalam riwayat seperti itu, ya. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Memperbagus akhlaknya. Ya. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena jadi dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Dari pelit menjadi dermawan. Dari pemarah menjadi orang penyabar. Dari pendendam jadi pemaaf. Mungkin. Apakah mungkin? Mungkin. Ya, kalau tidak mungkin, ngapain syariat menyuruh kita untuk berakhlak mulia? Oleh karenanya di antara bentuk kesombongan, orang kalau kita tegur, mau saya dari sini begini, saya memang begini. Kalau kita, ente jangan sombong. Oh, saya memang begini orangnya. Ente jangan suka marah. Oh, saya memang begini orang, tidak bisa berubah. Dari sananya saya diciptakan pemarah. Itu orang sombong seperti itu. Akhlak bisa berubah. Ya, ada orang pelit jadi baik, jadi dermawan. Contoh, dia bergaul dengan orang-orang yang dermawan. Dia tadinya pelit-pelit, teman-temannya sekitarnya mudah sekali mengeluarkan uang, bahkan orang lebih miskin daripada dia ternyata lebih dermawan. Bisa jadi merubah dirinya melihat pelajaran langsung di hadapan matanya. Ya. Sebaliknya orang dermawan bisa jadi pelit. Ya. Gara bergaul dengan orang-orang pelit akhirnya ikut-ikutan pelit. Ya. Karenanya di antara hal yang menakjubkan, ya. Ini sering saya sampaikan. Jadi saya pernah pergi ke suatu daerah. Kemudian saya diundang oleh seorang kawan. Orang tersebut kita diundang makan rame-rame, dihidangkan makan enak, kita makan. Kemudian tuan rumahnya murah senyum. Tuan rumahnya murah senyum, kata-katanya halus. Setelah kita selesai pulang, saya ditegur sama kawan. Kata dia, "Ustaz, ya, antum tahu si fulan? Yang tadi yang undang kita makan ya. Ustaz itu orangnya itu dulu pemarah, suaranya kasar. Sekarang antum lihat, lemah lembut, murah senyum." Saya bilang, "Kok bisa demikian?" Saya juga enggak tahu, Ustaz. Sampai-sampai kalau dia belanja sama saya, dia beli barang ke saya orang itu, kemudian dia tawar dengan murah senyum, saya nggak bisa nolak tawarannya, saya kasih mesti harga murah. Kenapa? Karena dia murah senyum. Jadi mau saya ada contoh orang yang pemarah, jadi misalnya kita kawan, ada kawan kita pemarah, kita bilang, "Akhi, jangan suka marah ya, akhi." Saya memang dari sana, enggak, itu enggak benar, itu dari setan. Orang bisa merubah dirinya. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Kalau ini sudah perangainya, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani, bisa saja. Ya, tapi itu semua perjuangan. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya, ya. Kemudian di antara perkara yang perlu kita ingatkan juga di sini, ya, bahwasanya akhlak mulia, ya. Tapi saya ingatkan, terus bagaimana cara berakhlak yang mulia? Nanti akan kita bahas di akhir insyaallah, ya. Akhlak mulia, ya, sangat mudah mendatangkan pahala. Karena banyak waktu kita digunakan untuk bermuamalah. Saya gambarkan seorang pekerja, pegawai. Dia keluar dari rumahnya jam 8 sampai di kantor, maka dia ketemu dengan bosnya, dia ketemu dengan rekan kerjanya, dia ketemu dengan customer misalnya,
kemudian dia ke masjid. Ini saya seorang laki-laki, saya tahu seorang dia seperti keluar dari rumah misalnya jam 8 sampai di kantor mungkin jam 9. Kemudian dia ketemu dengan kawan-kawan, dia senyum, ngobrol, kemudian dia kerja dengan baik, bagaimana dengan bosnya, dengan customer bagaimana misalnya. Kemudian waktunya ke masjid, dia ke masjid ketemu dengan kawan-kawan ya. Kemudian dia pulang mungkin jam 5 sore ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak-anaknya. Saya bilang waktu kita untuk ibadah sedikit tidak banyak. Kapan waktu kita untuk sholat? Sholat cuma sebentar, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Baca Quran mungkin 1 halaman, 2 halaman per hari kalau kita mau rutin. Zikir pagi petang 15 menit, 15 menit cuma sebentar. Waktu kita kebanyakan untuk bermuamalah. Ya, saya ini banyak waktu saya bermuamalah dengan istri, dengan anak-anak, dengan pembantu, dengan supir, ya, dengan audiens, ya, dengan kawan-kawan banyak. Jadi, nah kalau seorang sudah berjuang kemudian dia setelah mencapai derajat akhlak mulia, ini semua yang dia lakukan muamalah ini semua adalah argo pahala baginya. Dia ketemu istrinya, duduk, ngobrol, argo pahala jalan. Kenapa? Dia sedang berakhlak mulia dengan istrinya dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ketemu anaknya, satu anaknya menangis, ingin dipeluk oleh dia, dia peluk, dia elus-elus kepala anaknya, dia kasih nasihat. Akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Jangan Anda sangka pahala cuma baca Quran. Jangan Anda sangka pahala cuma ya sedekah, ya cuma salat malam. Tidak, Anda ramah sama istri, ramah sama suami. Kemudian apa namanya? Perhatian sama anak-anak, berakhlak mulia sama kawan, sama pembantu, sama supir, sama yang lainnya, itu semua akhlak mulia. Nah, kalau kita lihat ternyata banyak waktu kita bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi kebanyakan kita adalah muamalah. Nah, kalau kita sudah berjuang sampai pada derajat akhlak mulia, bayangkan betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kita. Makanya saya nukilkan perkataan Syekh Sa'di dalam bukunya Risalah fil Husnil Khuluq. Dia mengatakan, wa innahu fi nafsihi ibadatun azimah. Sungguhnya akhlak itu pada zatnya adalah ibadah yang agung. Tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan. Yang akhlak mulia itu mengambil waktu hamba dengan waktu yang banyak. Ya benar. Kebanyakan waktunya habis untuk bermuamalah. Kalau dia beribadah dengan akhlak mulia, maka pahala dia arko jalan terus. Meskipun dia tidak sedang sholat. Bayangkan pahala jalan terus. Meskipun dia tidak sedang baca Quran. Meskipun dia tidak sedang sholat malam. Meskipun tidak sedang bersedekah. Ya. Tetapi karena dia berakhlak mulia sana sini, argo pahala jalan terus, ya. Wa huwa fi rahatin wa na'im ma'usil ajra azim. Sementara dalam kondisi tenang, tentram dan pahalanya besar. Ini di antara keistimewaan akhlak mulia, dia mengambil waktu kita yang banyak. Jadi ya, waktu kita banyak untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan orang lain. Baik istri, ya, anak, ya, kolega, ya, bos, partner, ya, pembantu, dan lain-lainnya. Kawan di masjid, kawan pengajian, dan lain-lain. Kalau kita berakhlak mulia, maka argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus, ya. Kemudian ikhwan, ya. Selanjutnya orang berakhlak mulia selain dapat pahala di surga, dia juga diberi kebahagiaan di dunia. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah dalam bukunya tersebut dia menyebutkan beberapa faedah duniawi bagi orang yang berakhlak mulia. Faedah duniawi. Contohnya apa? Hatinya tentram. Hatinya selalu tentram. Ya, orang kalau akhlak mulia, pemaaf, tidak suka dendam. Sudahlah orang ngomong dia tenang, dia maafkan. Hatinya tentram. Tapi kalau orang dendam, hatinya jengkel, membara, terbakar hatinya. Tapi kalau dia selalu maafkan, dia hatinya baik, maka dia senantiasa hatinya selalu tentram. Ya. Kemudian di antaranya menjadikan yang jauh menjadi dekat.
musuh, menjadi kawan. Ya. Orang kalau berakhlak mulia, ya dia mudah untuk, misalnya guru, yang mudah untuk ngajarin. Kenapa dia berakhlak mulia? Yang jauh terasa dekat, dia kontak. Kalau ngobrol orang yang jauh merasa rindu ketemu dengan dia. Bahkan musuhnya pun sedang bertikai dengan dia pun tidak enak untuk menjatuhkan dia, memilih kata-kata yang kenapa dia berakhlak baik kepada musuhnya. Ya, dia memilih kata-kata tatkala dia mendebat atau mengkritik, dia pilih kata-kata yang baik, akhirnya ya sudah. Bahkan musuhnya pun bisa menjadi kawan baginya, ya. Ini memberi ketentraman kepada dia, ya. Kemudian dijauhkan dari banyak keburukan. Ya, banyak keburukan yang menimpa kita karena terburu-buru. Ya, gerasa gerusu, tidak dipikirkan, cepat emosi, ya. Sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit cerai kamu, sedikit-sedikit kamu udah ngamuk, akhirnya perkara kecil jadi besar gara-gara akhlak yang buruk. Orang berakhlak mulia tidak. Dia menghadapi dengan tenang, dia hadapi dengan tenang seluruhnya sehingga akhirnya dia mendapatkan kehidupan kebaikan dunia sebelum kebaikan akhirat, ya. Taib. Terus yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya ini bagaimana bisa berakhlak mulia. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya di penutup dari muqaddimah ini semua dia mengatakan ada beberapa poin. Yang pertama adalah berjuang untuk memperbaiki niat. Ya kita mau berakhlak mulia, punya niat. Kalau enggak niat punya akhlak mulia, gimana mau berakhlak mulia? Ya berarti kita berjuang, saya ingin berakhlak mulia. Saya ingin berakhlak mulia, ya. Ya, kemudian belajar tentang akhlak mulia. Ini yang sedang kita lakukan. Akhlak mulia. Sekaligus belajar tentang akhlak buruk untuk kita hindari. Untuk dihindari. Sekarang kalau orang tidak belajar dia tidak tahu dia akhlaknya baik atau buruk. Setelah kita belajar, kita benar-benar bahasa ininya? Periksa fahs itu kalau bahasa Arab itu kita mengadakan pemeriksaan yang detail terhadap diri kita. Kita ini sebenarnya apa? Coba kita scan diri kita. Scan diri kita, ya. Scan diri kita. Kita ini coba pelit enggak? Iya pelit. Suka marah enggak? Coba bikin daftar. Daftar akhlak buruk saya apa? Begini. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang gampang. Orang itu begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluarlah istri akan ente tuh begini, Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua scannya teliti. Kita kadang kalau scan diri kita enggak tapi scan orang lain, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita belajar tentang akhlak yang mulia, ya. Setelah itu kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh mempraktekkan. Berusaha mempraktekkan. Dalam kehidupan sehari-hari. Maksud saya, kita nanti akan belajar adab kepada orang tua. Ya, kita berusaha praktekkan adab terhadap tetangga, adab terhadap kawan, berbicara terhadap istri, adab majelis. Praktekkan. Kita belajar ini bukan cuma untuk kawasan yang kita kumpulkan. Oh, saya sudah khatam buku ini, saya sudah baca buku Syekh Abdul Razak dari awal sampai akhir. Enggak, yang kita perlu adalah kita praktekkan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak yang keempat, jangan lupa berusaha untuk mendakwahkan. Orang yang berdakwah itu ya lebih kokoh, ya. Karena dia mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain. Sebelum orang lain dia ingatkan dirinya. Dia ingatkan dirinya. Dan yang terakhir kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam melakukan poin-poin tersebut. Di antaranya dengan berdoa-doa tadi yang sudah kita jelaskan. Inilah para pemirsa, para ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Samara yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Insyaallah pertemuan berikut kita sudah mulai dalam tentang
birrul walidain, tentang akhlak berbakti kepada orang tua, dan itu juga butuh pembahasan yang panjang ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Taufik Ustaz, materi yang diberikan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ustaz, ada Aki Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Aki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 22 pertanyaan, tapi mungkin kami usahakan untuk buat seharinya saja, Ustaz. Ya. Karena mungkin temanya kurang lebih sama. Ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah beda antara akhlak dengan adab? Itu dulu, Ustaz. Akhlak dan adab, ya sebenarnya kan akhlak mungkin lebih luas, adab mungkin lebih, kalau penggunaan istilah para ulama, adab lebih luas, tapi sebenarnya dia sangat mirip antara adab dengan akhlak. Sebenarnya sangat mirip ya. Tetapi biasanya orang mengatakan adab bermajelis, adab makan, adab minum, tapi sebenarnya semua termasuk daripada akhlak. Ini sekedar istilah saja. Salah satu dari penerapan akhlak adalah adab. Salah satu penerapan akhlak adalah adab. Kalau kita bicara akhlak terkadang lebih luas, tapi seperti akhlak kepada diri sendiri, akhlak terhadap Allah. Tapi sebenarnya itu juga sering diungkapkan dengan kata adab ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang buku-buku yang berkaitan dengan akhlak, mereka juga sebutkan buku-buku adab ya, buku-buku adab ya. Wallahu alam bisawab, ya ini istilah, tapi secara prakteknya saya lihat dari praktek para ulama ya, dalam menulis buku, dalam menyampaikan ya, adab adalah bagian daripada akhlak, atau adab itulah akhlak itu sendiri ya. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai akhlak kepada orang tua. Mungkin bahasan berikutnya gitu. Ya, insyaallah sabar, insyaallah ya, sabar ya. Ini kita baru mukadimah ya. Iya, jangan sampai baru mukadimah sudah pada gugur ya. Ya, insyaallah. Kemudian ada pertanyaan lagi berkisar tentang marah, tentang kasar, dan tentang tidak sabaran. Walaupun berbagai macam latar belakangnya. Ada yang marah karena latar belakang keluarganya begitu, Ustaz. Jadi sering dimarahin orang tua, kemudian dia juga refleks begitu. Ada yang memang dari lingkungannya. Ada yang akhirnya membuat dia jadi kasar, tidak sabaran. Ada yang dia ingin sebenarnya melihat sebuah kemaksiatan atau melihat sesuatu yang tidak baik, tapi membuat dia jadi tidak sabar. Karena dia jadi marah-marah gitu. Nah, bagaimana menyikapi sifat marah, sifat kasar, dan sifat tidak sabaran ini, Ustaz? Sabar ya, perjawaban saya sabar. Insyaallah ada pembahasannya tentang akhlak yang buruk, marah ya, insyaallah. jadi sabar insyaallah ya. Ya. Sabar. Baik. Kemudian ada lagi, Ustaz. Bagaimana adab kita terhadap teman kita yang murtad? Bolehkah kita memberikan kado atas kelahiran anaknya? Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang yang non muslim ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak, orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak musuh kalian dalam agama kalian ya. Tidak mengapa. Baik orang non muslim atau orang kafir atau orang murtad ya. Kalau kita ingin dekat dengan dia dalam rangka ada maslahatnya ya, dalam rangka untuk coba mendakwahi dia lagi, membuat siapa tahu dia sadar kembali. Kalau ada tujuannya enggak ada masalah. Ya. Seharusnya orang murtad itu kita sikapi, kita hajar, kita boikot harusnya. Tapi sekarang kondisi sebagaimana kata para ulama bahwasanya penerapan amar ma'ruf nahi munkar dibangun di atas maslahat. Apa masalah kita terhadap orang murtad tersebut? Kalau dengan kita memberikan kado atau oleh-oleh kepada anak yang baru lahir, kita bisa membuka diri untuk diskusi dengan dia, ya itu bagus. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, maka tidak perlu. Mending kita kasih orang-orang yang baik. Jadi maksud saya kalau ada maslahatnya, ya maka tidak mengapa, dan mudah-mudahan itu bermanfaat dan insyaallah kita dapat pahala karena kita punya tujuan tatkala kita melakukan kebaikan kepada orang murtad tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi,
bagaimana seharusnya wanita itu berakhlak dalam hal bersosial media, Ustaz? Ini semuanya pertanyaan tentang penerapan ya. Ya, tentu nanti ada tentang pembahasan akhlak dalam sosial media ya. Tapi ya sedikit-sedikit lah, pelan-pelan lah, sedikit-sedikit insya Allah kita belajar. Tapi akhlak secara umum tentunya akhlak orang baik, ya. Orang baik ramah, tidak sombong, tidak angkuh, ya seperti itu, tidak menunjukkan kehebatan misalnya, kemudian tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Itu akhlak yang umum dalam pergaulan sehari-hari, dalam sosial media dan yang lain. Tapi pembahasan khusus tentang sosial media tentu perlu penjelasan khusus. Insya Allah jika ada kesempatan dari Allah kita akan jelaskan secara khusus. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai akhlak dengan sifat pribadi. Jadi ada jamaah yang merasa dirinya tuh introvert. Apa itu artinya tuh? Hubungan introvert tuh agak pendiam. Jadi dia bukan orang yang suka ceria, terus banyak bicara. Dia tuh hanya akan bicara kalau ditanya gitu. Jadi sifatnya pendiam. Apakah ini berhubungan dengan akhlak juga, Ustaz? Yang penting ada orang diem karena sombong, ada orang diem karena dia memang tidak pandai berbicara. Tapi seorang berusaha merubah akhlak dia. Kita bukan jadi orang tukang banyak bicara. Orang yang pendiam itu bagus. Tapi bukan berarti diam ada samping orang depan ini diam aja, enggak. Coba apa susahnya dia mengatakan, "Gimana ukhti?" Baik, diam lagi enggak ada masalah. Tapi dia tegur orang di sampingnya, kanannya, orang samping kirinya dia tegur. Cuma dia diam terus, ada orang dia cium aja. Ya itu orang bisa menduga dia sombong ya. Diamnya tersebut karena kesombongan, karena merendahkan. Padahal belum tentu. Tapi maksud saya, diam itu baik, suka pendiam itu baik. Tapi ada waktunya kita berbicara. Kita diam pada waktu tempatnya, kita berbicara pada tempatnya. Contohnya kita ikut pengajian, ada orang samping kita, ya kita tegur duluan. Bukankah salam di antara mukmin berpahala? Apalagi yang pertama kali mengucapkan salam. Gimana ukhti, apa kabar? Setelah itu kita diam, nggak ada masalah. Serius nyatat. Kemudian lagi, ya gimana ukhti, baik, alhamdulillah, nyatat lagi, nggak ada masalah. Tidak harus, kalau kita nggak mampu pandai mengatur pembicaraan kita, tidak harus kita ngomong sana sini. Tetapi kita berusaha untuk murah senyum. Karena dengan murah senyum itu bisa menghilangkan berbagai macam kecurigaan, ya, atau persangkaan buruk terhadap diri kita. Jadi tidak jadi masalah seorang pendiam, tapi ada kalau dia waktunya berbicara, ya. Kalau berbicara tidak pada tempatnya adalah akhlak yang buruk, diam tidak pada tempatnya juga akhlak yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai kata-kata belajar adab dulu baru ilmu. Nah, yang ditanyakan adalah sejauh mana kita harus mempelajari adab sehingga kita baru bisa memulai belajar ilmu. Apakah ada pembatasan atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang kita bisa paralel ya. Kita bisa dua-duanya sambil belajar adab. Ada waktu kita belajar adab, ada waktu kita belajar akidah. Ya, bukan kita belajar adab terus, kemudian akidah nggak belajar, ini nggak belajar, ini nggak belajar, ya nggak juga. Terus kalau kita taruhlah kita belajar adab dulu, taib. Berapa lama kita belajar adab? Adab itu butuh belajar penerapan ya. Kalau maksudnya kita belajar adab dulu 2 tahun, nggak pernah belajar akidah juga repot, nggak demikian. Tapi berjalan bareng-bareng. Alhamdulillah kita diberi kemudahan bisa ngaji ini, bisa ngaji anu, ya fikih kita belajar, akidah kita belajar, adab juga kita perlu belajar, akhlak kita perlu belajar ya. Kalau seorang hanya belajar akidah kemudian belajar fikih, adab tidak belajar, kadang-kadang dia salah dalam beradab. Ya, sehingga kasar dalam berbicara misalnya, kemudian merendahkan orang lain. Padahal sebenarnya ada juga diajarkan dalam masalah akidah tidak boleh merendahkan orang lain, ada. Tapi dia perlu pelajaran khusus. Makanya para ulama membuat buku-buku khusus tentang akhlak seperti ada Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala dan juga yang lainnya. Jadi sebaliknya kalau dia cuma belajar adab, tidak belajar akidah dan yang lainnya, kadang-kadang dia keliru juga ya, dia menyangka semuanya benar, dia menyangka semuanya tidak ada yang salah, kemudian akhirnya dia husnuzon tidak pada tempatnya dan sebaliknya. Jadi dua-duanya dipelajari ya, adab kita pelajari, akidah kita pelajari, fikih juga kita pelajari, masing-masing ada porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan tapi agak keluar sedikit dari pembahasan, apakah berkenan, Ustaz? Enggak menyimpang. Tentang sholat, Ustaz. Nah, apa coba pertanyaannya apa? Jadi ini ada pertanyaan,
dia baru beberapa hari yang lalu mengetahui bahwasanya menurut mazhab Hambali dan mayoritas ulama salaf terdahulu mengatakan kalau orang tidak sholat secara sengaja, meskipun meyakini kewajibannya, hukumnya kafir. Sebelum mengetahui hal tersebut, saya mengira bahwa konsekuensinya hanya sebatas dosa besar. Sekarang ini, apakah saya perlu syahadat ulang dan mandi menurut pendapat tersebut? Bagaimana, Ustaz? Oh, dia dulu mungkin ya sih bertobat aja, udah cukup bertobat ya. Ya apa namanya? Kalau dia dahulu karena itu masalah khilafiyah, masalah antara mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, mazhab Jumhur dan yang lainnya ya, tentang orang yang meninggalkan salat karena malas, kafir atau tidak ya. Yang dia lakukan, dia bertobat kepada Allah dan alhamdulillah kalau dia sudah salat sudah selesai. Kalau sekarang dia rajin salat sudah selesai. Enggak perlu lagi dia syahadat, mandi, enggak perlu ya. Karena apa yang dia pendapati juga adalah pendapat para ulama sebelumnya mengatakan selama dia masih meyakini wajib tidak keluar dari Islam. Ya, dan dia mungkin berjalan di atas pendapat tersebut. Sekarang dia baru tahu oh ternyata ada pendapat yang mengatakan sengaja meninggalkan salat bisa kafir meskipun merasa hukumnya wajib ya. Tapi kalau sekarang dia sudah rajin salat, ya sudah. Nah, alhamdulillah dalam salat pun dia bersyahadah, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna abduhu wa rasuluh, maka sudah cukup ya. Cukup. Allah alam bisawab. Kemudian yang terakhir Ustaz ya. Ya. Ini ada jamaah yang sudah hijrah, sudah mengenal sunnah dengan baik, tapi ternyata 3 tahun belakangan ini dia susah sekali merasakan manisnya iman, mungkin sedang futur gitu Ustaz. Mungkin ada kiat yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi masalah seperti memang kalau apa namanya manisnya iman perlu perjuangan ya, perlu perjuangan ya. Berjuang untuk bangun malam misalnya ya, menahan rasa kantuk, kita bangun pasang alarm kemudian kita bangun, itu Allah akan berikan kita manisnya iman ya, karena kita ada perjuangan. Allah menilai perjuangan kita ya. Allah, saya ingin dapat manisnya iman, bangun sebelum subuh 1 jam atau setengah jam, kemudian kita sholat berdoa kepada Allah, minta agar diberikan manisnya iman dalam hati kita ya. Itu perlu perjuangan. Di antara manisnya iman kita bisa peroleh dengan kita berjuang, dengan kita cinta dengan harta, tapi kita ingin melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersedekah, atau misalnya sekarang lagi musim sebentar lagi musim korban, kita punya uang, aduh saya beli HP atau korban nih, HP enggak begitu perlu, udah korban aja lah, duit saya berikan korban. Ada perjuangan ya. Kapan kita memiliki perjuangan? Namun karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah berikan berikan kita manisnya iman ya. Karena benar, seorang terkadang merasakan manisnya iman dalam salatnya, terkadang manisnya iman tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang salah dalam diri kita. Harus kita segera perbaiki. Tapi di antaranya dengan tadi minta kepada Allah dengan kita ada pengorbanan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ini tadi pertanyaan terakhir ya. Kalau boleh satu lagi Ustaz? Boleh terakhir. Terakhir yang kedua. Taib. Jadi terakhir nih, benar-benar terakhir insyaallah. Gini Ustaz, apakah bisa seandainya kita tingkatkan kualitas ibadah makhluk kita, bisa secara otomatis meningkatkan kualitas akhlak kita? Sebenarnya iman kaitannya dengan akhlak, tetapi itu butuh kita kan ilmu, seperti kita kan belajar. Ilmu belum tentu kita terapkan. Ada contoh suatu golongan yang mereka punya ilmu yang tidak menerapkan, Yahudi. Dia punya ilmu, dia tahu tentang keimanan, tapi dia tidak terapkan. Jadi masalah. Makanya ketika seorang belajar, niatnya apa? Niat untuk menerapkan atau sekedar hanya untuk mencari wawasan, ya. Kemudian kalau sudah dapat dia terapkan satu persatu, enggak. Karena itu butuh latihan. Maka mungkin terjadi seorang dia mungkin rajin beribadah, sholat, tapi akhlaknya tidak baik ya. Bisa jadi ini dan ini terjadi. Ada orang masya Allah ya, kalau masalah sholat saf pertama, ya. Kemudian kalau pengajian rajin, ya. Kalau nulis tentang sunnah juga masya Allah. Tapi waktu bayar utang nggak pernah bayar utang. Ya. Nggak ada akhlaknya, utang dikejar-kejar, kayaknya nggak merasa bersalah ya. Ada orang seperti begitu. Berarti memang dia nggak belajar, mungkin dia tidak tahu tentang bahaya misalnya berhutang. Bahwa situ adalah adab yang sangat penting, menzalimi orang itu bahaya ya. Jadi dia mungkin hanya belajar sebagian ya. Padahal seperti Nabi mengatakan matalul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda bayar utang padahal dia punya uang, dia berbuat zalim. Semakin dia menunda-nunda, argo zalimnya jalan terus ya. Kalau dia nggak belajar, mungkin dia nggak tahu ya. Mungkin dia nggak tahu. Tapi memang seharusnya kalau orang beriman dan belajar tentang adab-adab ya,
seharusnya ada konsekuensinya bareng-bareng itu. Semakin dia beriman harusnya akhlaknya semakin baik. Tapi tadi ini butuh belajar. Ini butuh belajar dan butuh penerapan. Tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, niatnya harus benar. Kemudian kedua belajar, kemudian belajar mempraktekkan, dan semua itu minta pertolongan kepada Allah. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini pada para anggota Majelis Taklim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya tentang birrul walidain. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.